Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Solusi Utang Yudi Bisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah kartu kredit. Nah, khususnya bagi kartu kredit CIMB Niaga, Mandiri, atau Lipin Mandiri, ya, BCA, ataupun kartu kredit lainnya ya. Nah, jadi apa sih risikonya ketika kita gagal bayar di kartu kredit? Terus terang kepada kalian semuanya bahwa kalau misalkan kita gagal bayar di kartu kredit itu, risikonya akan didatangi debt collector lapangan. Nah, itu sudah pasti. Apalagi yang namanya BCA, Mandiri, CIMB Niaga itu udah pasti ada debt lapangannya. Nah, dari mana biasanya datang debt collector lapangannya? Ya, sama seperti kita ini ketika kita nunggak pembayaran cicilan motor di 3 bulan. Nah, semua pun sama ya. Ketika kita telat bayar di 3 bulan itu, maka data akan dialihkan ke debt lapangan, pihak ketiga biasanya seperti itu. Nah, jadi tenang, di sini saya akan memberikan tanda-tanda bagaimana ketika kita telat bayar di kartu kredit. Ini khususnya semua sama ya. Jadi semua yang namanya kartu kredit itu sudah pastinya ada DC lapangannya. Tapi di sini tenang, jadi debt collector lapangannya itu udah pasti datangi ke rumah kita ketika kita gagal bayar di kartu kredit. Tapi di sini menurut saya pribadi di sini sesuai dengan pengalaman saya itu hanya didatangin 1 kali. Nah, itu yang sebenarnya mematuhi peraturan OJK. Tidak hanya sekedar pinjol ketika semacam kita gagal bayar di Kredipo, ya. Ketika 3 bulan itu pasti didatangin debt collector ke rumah, ataupun aku laku itu pasti datang ke rumah. Bahkan mereka ini seminggu kemudian akan datang lagi biasanya, ataupun bulan berikutnya akan datang lagi. Sebenarnya di sini ya, yang dinamakan kartu kredit, mereka memfasilitasi ya limit kepada kita itu khususnya bagi kita yang benar-benar gatal menggunakan kartu kredit. Biasanya ketika ada limit kita ingin gatal nih, pengen belanja sana sini lah intinya. Pada umumnya ketika kita sudah banyak tagihan itu, maka kita sulit untuk membayarnya, biasanya seperti itu. Jadi itu adalah jebakan sebenarnya. Nah, kalian di sini khususnya semua pinjaman mereka menjanjikan bunganya itu sangat kecil biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya bunga itu hanya jebakan. Kalikan 3% aja, kalau misalkan 1 tahun itu udah berapa? Kita hitung di situ. Ya, bunga itu semuanya jebakan. Tapi untuk pinjaman kartu kredit itu tidak ada dampaknya yang sangat kita takuti lebih dalam. Karena apa? Kartu kredit itu kita hanya menjaminkan KTP saja. Resikonya ketika kalian tidak bayar lagi kartu kredit, yang pertama kalian itu akan didatangin DC lapangan. Tapi untuk kartu kredit, DC lapangannya mematuhi SOP yang OJK keluarkan, yaitu 1 kali untuk mengingatkan berkunjung ke rumah, membawakan surat somasi. Surat somasi isinya hanya untuk mengingatkan kita untuk membayarkan tagihannya saja. Bahkan di situ mereka yang sering terjadi di kartu kredit ini, mereka menawarkan untuk diskon pembayaran pelunasan. Nah, itu seperti itu. Jadi rincinya ketika kita pinjam 5 juta itu kita harus bayar sekitar 5.700.000. Maka biasanya bunganya itu akan dihilangkan kita dan bayar pokoknya. Biasanya seperti itu. Kartu kredit ada penawaran seperti itu ya. Kalau misalkan kalian telat bayar, itu hanya didatangin 1 kali debt collector dan surat somasi. Langsung berikut surat somasi. Ya. Tidak datang lagi. Tapi di sini yang sangat risihnya ketika kita gagal bayar di kartu kredit itu, ketika nomor kita aktif, tidak mengenal waktu, ya. Tidak mengenal kita lagi ngapain, tidak mengenal kita lagi kerja, tidak mengenal kita lagi di jalan, tidak kita mengenal kita lagi berak, ya, tidak mengenal kita lagi tidur, itu pasti diteleponin terus. Ya, ini yang saya alami ketika saya gagal bayar di kartu kredit, itu selalu ditelepon bisi. Itulah yang membuat melenceng. Sebenarnya OJK itu sering ya menegaskan bahwa tidak terus-terusan seperti itu menagihnya. Ya, sebenarnya kalau misalkan debitur yang gagal bayar itu ketika 90 hari di data kita dialihkan ke DC lapangannya, dan DC lapangannya sudah mengunjungi ke rumah kita, memberikan surat somasi dan memberikan arahan ataupun negosiasi pembayaran pelunasan. Itu hanya mengingatkan seperti itu. Nah, ketika kita sudah didatangin dan kita sudah diberikan surat somasi, itu kan hanya untuk mengingatkan kita untuk membayarkan segera secepatnya atau melunasinya. Nah, itu sebenarnya sudah cukup. Ya, tidak terus-terusan menagih sebenarnya, tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau memang itu sudah jatuh di 90 hari itu peraturannya sebenarnya seperti ini. 90 hari dialihkan ke DC lapangan ketika DC lapangan berkunjung ke rumah kita. Nah,
kita mau bayar atau tidak. Ketika kita tidak mau bayar, maka data itu akan di blacklist. Itu yang sebenarnya seperti itu ya. Tapi di kartu kredit ini mereka terus-terusan menagih. Itu yang membuat risih. Nah, tidak ada solusi lain sebenarnya selain nomor itu dibuang. Tidak ada solusi lain, itu pasti. Coba kalian tidak percaya, kalian aktifkan terus tuh nomornya ya. Pasti dalam satu hari itu bisa nyampe 100 kali kalian ditelepon. Nah, sebenarnya kalau kalian mendapatkan telepon, nah untuk pesan WhatsApp, untuk pesan SMS itu sangat jarang, sangat jarang. Email pun sangat jarang. Tapi yang sering itu mereka lakukan penagihannya itu melalui telepon. Kadang mereka melakukan telepon ke kita itu menggunakan robot ya, suara robot atau suara yang sudah direkam. Nah, itu dia mereka akan menelepon dengan seperti itu. Kadang juga ada 100% manusia ya yang nelpon ke kita. Nah, tapi yang saya lakukan ketika saya gagal bayar itu, saya nggak mau risih orangnya ya, saya nggak mau berdebat, karena kalau misalkan berdebat bisa naik darah tinggi saya ketika mereka nelpon biasanya. Dan mereka selalu mengucapkan selamat siang, selamat sore, ataupun mengungkapkan namanya, ataupun mengungkapkan juga dari kartu kredit apa. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Nah, ketika saya tahu di situ, saya sudah mendengar, lalu saya tutup kembali teleponnya. Nah, jadi risiko gagal bayar di kartu kredit itu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau mendengar lagi, tidak mau diganggu lagi, solusi terbaiknya itu adalah diganti nomornya, dibuang nomor itu. Tapi kalau untuk masalah debt collectornya, tenang di sini ya, debt collector kartu kredit itu tidak seperti debt collector DC pinjol. Mereka sangat sopan di sini dan mereka tahu tugasnya masing-masing, dan mereka juga mengikuti SOP ya, cara penagihannya seperti apa. Dan mereka ini ketika kita jujur nih, saya jujur terus terang, mereka mau mengerti. Terus begitu mereka pasti meminta nomor kita nih. Nah, jangan sampai ketika mereka meminta nomor kalian itu kalian kasih ya, itu tidak masalah dikasih, tapi saya sarankan buat kalian semua ya, jangan pernah menjanjikan kepada debt collector bahwa kalian akan bayar ataupun kalian akan melunasi di tanggal-tanggal sekian. Nah, itulah yang membuat kesempatan debt collector untuk menagih terus-terusan kepada kalian. Sarankan seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian sudah 100% kalian ini tidak mau bayar lagi, ya kalian abaikan telepon, abaikan SMS, abaikan email ya. Ketika didatangin bicara lagi seperti itu ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya ketika kita gagal bayar, barang yang ada di rumah kita ini bakal disita ya. Terus semua barang berharga di rumah kita itu akan disita. Tidak seperti itu ya. Itu kelewatan jauh itu kalau begitu ya. Kita meminjam ya, itu biasanya kartu kredit itu bukan kita yang mau sebenarnya. Kadang kalau misalkan kita memiliki tabungan di CMB Niaga, di BCA biasanya sering ditawarkan kartu kredit. Nah, itu bukan kesalahan kita sebenarnya ya, mereka yang menawarkan kita, dan jaminannya itu hanyalah KTP, bukan barang-barang yang di rumah kita. Kalau misalkan mereka menyita barang di rumah kita, yaitu biasanya pegadaian yang seperti itu ya. Kita kan bukan menggadaikan barang kita yang ada di rumah, tapi kita menggadaikan KTP gitu. Jadi kalau misalkan kita gagal bayar di kartu kredit, ya resikonya kalau misalkan kita gagal bayar ya udah blacklist aja KTP-nya, seperti itu ya. Nah, mungkin di sini dulu pembahasan tentang masalah kartu kredit. Bagi yang kurang paham, silahkan kalian komentar di bawah video ini ya. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.